Baik, saya akan menjelaskan cara instalasi Haskell di Ubuntu. Pertama, kalian buka saja terminal kalian. Kemudian, untuk menginstalasi Ubuntu cukup dengan menuliskan sudo apt install Haskell platform. Setelah itu, nanti kalian tinggal tekan enter. Ikuti saja instruksi yang diminta. Mungkin ada instruksi pertanyaan, do you want to continue? Klik yes saja. Lakukan saja instruksi yang diminta oleh terminal kalian. Oke, sudah apt install Haskell platform, enter. Oke, do you want to continue? Yes. Memang agak lama untuk proses instalasinya ya. Setelah proses instalasi selesai, kalian bisa mencek version dari GHCI, di mana mengecek versi GHCI ini untuk melihat apakah proses instalasi GHCI kita sudah komplit. Oke, nah di sini ada prelude. Prelude di sini adalah kita sudah masuk ke GHCI kita. Oke, karena kita sudah masuk, kita coba keluar dari GHCI kita dulu. Bintang key, dimana key itu adalah quiet ya. Oke, enter. Oke, kita sekarang sudah keluar di GHCI kita. Baik, berikutnya adalah instalasi GHCI di Windows. Kalian tinggal buka websitenya haskell.org, kemudian buka menu download. Kita pilih yang install via GHCU. Di sini ada link ini akan kita copy. Kemudian kita pastekan di Windows PowerShell kita. Nah, karena saya sudah melakukan instalasi, jadi saya tidak akan meneruskan proses instalasi GHCI-nya. Kalian tinggal kopikan link tadi, kemudian klik enter. Ikuti saja instruksinya sampai Windows PowerShell-nya tertutup. Nanti dia akan muncul seperti tampilan command prompt sampai itu pun tertutup. Setelah itu kalian bisa cek versi GHCI kalian di command prompt untuk melihat apakah proses instalasi GHCI-nya berhasil atau tidak. Selanjutnya, setelah kita instalasi di Ubuntu dan Windows, kita akan melakukan instalasi Haskell di Visual Studio Code. Oke, ini kita tutup saja. Kita buka Visual Studio Code kita, kemudian kalian tinggal buka extension, pilih Haskell. Nanti install Haskell-nya yang Justus Adam aja ya, karena saya install Justus Adam ini karena memang Haskell yang Justus Adam penggunanya paling banyak. Jadi saya install yang Haskell Justus Adam. Oke.
Selesai lakukan instalasi di Windows, Ubuntu, dan Visual Studio Code, kalian bisa langsung membuka project kalian. Kalian buat saja file Haskell kalian dengan extension .hs ya. Kemudian kalian namakan filenya test.hs. Di file kalian tulis import data list dan import system.io. Oke. Nah, di sini kita langsung buat fungsi yang akan kita panggil ya. Kita langsung melakukan eksekusi saja di Haskell. Pertama kita tulis min integer sama dengan min bound titik dua integer, di mana titik dua ini adalah type. Jadi min bound memiliki type integer. Kita langsung panggil kita masuk dulu ke mode GHCI. Setelah masuk ke mode GHCI, kita masuk ke file directory tempat file kita disimpan. Kita kopikan saja file direktorinya. Kemudian kita masuk ke file directory tempat file Haskell kita disimpan. Oke, setelah kita masuk, kita jangan lupa di save ya file Haskell kita ya, supaya nanti ya selalu di save. Kemudian kita panggil fungsi min integernya. Namun di sini sebelum kita menjalankan fungsi min integer, kita harus meload atau mengcompile file yang sudah kita buat. Caranya adalah dengan titik 2L terus nama file HS kita test.hs, di mana di sini outputnya adalah satu modul sudah di load, artinya satu modul sudah di-compile, file HS kita sudah di-compile. Kemudian kita sudah masuk ke Haskell, tinggal kita panggil saja fungsinya yaitu min integer. Ya, begitu. Di sini ada range dari integer ya, minimalnya itu -9 dan sekian. Begitu juga dengan maksimal range dari integer. Nah, di sini error karena pertama karena kita tidak mengcompile ulang file HS yang kita buat. Namun daripada repot menulis load file HS kita juga bisa menuliskan titik 2R, di mana titik 2R ini adalah mereload file HS kita. Oke, kita panggil fungsi max integernya. Iya, langsung terlihat outputnya bahwa ini adalah range dari integer, maximal range dari integer. Baik, teman-teman bisa lakukan hal seperti ini pada data type lainnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan operasi aritmatika di Haskell. Bagaimana? Operasi aritmatika itu seperti teman-teman tahu, seperti kita tak ketahui bahwa operasi aritmatika itu ya penjumlahan, penambahan, pengurangan, perkalian dan sebagainya. Di sini saya membuat operasi aritmatika di penjumlahannya, saya tulis add 6. Nah, saya tulis jumlah 6 saja. Untuk penamaan fungsinya ini bisa bebas ya, karena saya menggunakan operasi penjumlahan, maka saya tulis jumlah 6. Namun penulisan jumlah 6 ini bisa bebas supaya lebih readable saja. Nah, di sini saya tulis jumlah 6 sama dengan 5 ditambah 4. Kita compile, kemudian kita panggil jumlah 6, fungsi jumlah 6 ini, dan hasilnya 9. 9 ini hasil dari 5 tambah 4 setelah kita melakukan setelah kita memanggil jumlah 6. Kemudian teman-teman bisa melakukan hal seperti ini untuk operasi aritmatika lainnya.
Oke, berikutnya kita akan melakukan fungsi matematika lain seperti teman-teman tahu pi 22/7 atau 3,14. Nah, kita sekarang buat misalnya nama fungsinya p value, nilai dari pi ya. Terus kita tulis saja langsung pi, kita load dulu. Oke, kemudian kita panggil fungsi p value-nya. Oke, hasilnya 3,14, dimana value 3,14 ini adalah nilai dari pi atau 22/7. Teman-teman bisa melakukan untuk fungsi matematika lainnya seperti logaritma, eksponen. Nah, untuk eksponen contohnya minimal 5 ya untuk fungsi matematikanya. Nah, untuk eksponen contohnya itu seperti misalnya kita namakan fungsinya adalah eksponen dari berapa begitu ya. Eksponen dari 9 sama dengan XP 9. Oke, kita save, kita panggil. Oh, ini error karena kita belum meload fungsi mengcompile HS kita. Oke, kita panggil. Nah, di sini langsung ada outputnya bahwa eksponen 9 adalah ini, begitu. Baik, selanjutnya adalah fungsi boolean ya. Seperti yang kita tahu, boolean itu nilai defaultnya adalah true atau false begitu ya. Nah, misalnya kita buat fungsi true and false sama dengan true and false. Kemudian kita save. Kita panggil, kita reload dulu, kemudian kita panggil fungsi. Di sini salah karena true-nya itu T-nya dan F-nya itu harus besar ya. Oke, kita reload ulang. Kita panggil fungsi true and false-nya, hasilnya adalah, outputnya adalah false. Begitu, true and false adalah false. Oke, teman-teman bisa melakukan fungsi boolean lainnya, ekspresi boolean lainnya, atau contohnya misalnya not true kita panggil fungsi not true-nya false. Nah, begitu teman-teman bisa melakukan pada ekspresi boolean lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang list. Seperti yang kita tahu, list itu ya list. Jadi dia itu misalnya kita tulis satu fungsi untuk menampilkan himpunan bilangan prima begitu ya. Jadi di sini saya tulis dulu himpunan bilangan prima itu ya ada 3, 5, 7, 11, 13, kemudian 17 dan seterusnya. Nah, di sini saya hanya menuliskan 4 angka bilangan prima, 4 bilangan prima saja. Kemudian kita ingin
menambahkan bilangan prima tadi kan, selain ada 3, 5, 7, dan 11 ada 13, 17, ada 19, dan ada 29. Kita save. Oh, saya lupa save di sini. Iya, makanya error karena saya lupa save ya. Oke, saya save dulu. Setelah saya save, nah kita reload lagi, kemudian kita panggil fungsi prime number-nya untuk menampilkan list dari bilangan prima. Nah, sudah tampil, kemudian kita panggil fungsi nah, di sini sudah terlihat bahwa yang tampil itu fungsi bilangan prima yang fungsi dari more prim ini. Kemudian kita buat lagi satu fungsi untuk menambahkan 2, karena 2 ini termasuk ke dalam bilangan prima, karena 2 hanya bisa dibagi 2 dan 1. Oke. Akhirnya kita panggil bilangan prima more prime number. Nah, di sini 2 sudah masuk ya, 2, 3, 5, 7, 11 dan selanjutnya. Oke, setelah itu kita mau melihat panjang dari himpunan bilangan prima. Nah, di sini himpunan bilangan primanya ada 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 himpunan bilangan prima. Oke, selanjutnya adalah reverse more prim. Jadi kita mau menampilkan list dari bilangan prima dari yang paling belakang ke yang paling depan begitu urutannya. Ini mereverse urutan dari penulisan list bilangan prima. Kemudian di sini kita mau melihat ada berapa banyak bilangan di list bilangan prima. Apakah 0? Maka di sini outputnya harus false kalau kita panggil. Kemudian berikutnya kita mau melihat bilangan pertama dari list bilangan prima, dan kita tulis juga untuk fungsi dari melihat bilangan terakhir dari list bilangan prima. Kita panggil, kita reload dulu. Oke, kita panggil first prime.
Oke, bilangan pertamanya adalah 2. Kemudian kita panggil last prime. Nah, bilangan terakhirnya adalah 29. Ya, baik. Kita juga mau melihat angka kedua dari bilangan prima. Angka keduanya adalah 5. Oh, di sini saya buatnya bukan angka kedua ya, tapi angka ketiga ya. Kalau untuk melihat angka kedua itu maksudnya adalah dia setelah 1, setelah list pertama begitu. Karena di sini saya tulis. Nah, akhirnya saya ubah saja satunya. Oke. Kemudian kita ingin menampilkan 4 pertama dari list bilangan prima. Oke. Selain itu kita tulis juga kita mau menghapus 4 bilangan prima begitu. Kita save, kita panggil Nah, di sini langsung terlihat ya 2, 3, 5, 7. Berikut adalah 4 list pertama dari list bilangan prima. Kemudian kita panggil, kita mau menghapus 4 list ya dari list bilangan primanya. Di sini terlihat bahwa 4 bilangan prima yang pertama tadi sudah dihapus. Nah, ini sekarang kita ingin melihat apakah ada elemen tertentu di dalam list bilangan prima begitu.